Hai teman-teman, nama saya Sofia Antoni dari kelas 12 Pemasaran. Jadi di video kali ini saya akan menyimpulkan materi di bidang Infolesos Berhankam. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih ancaman dan integrasi nasional. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara agar terciptanya keselarasan secara nasional. Nah, sekarang kita lanjut ya ke videonya. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap falsafah dasar negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah ancaman dari pihak luar maupun dari dalam politik yang mengakibatkan keresahan dan ketidakamanan politik, salah satunya kasus suap-menyuap dan korupsi. Yang ketiga adalah ancaman terhadap ekonomi. Ancaman terhadap ekonomi adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari luar dan dalam negeri yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Cara mengatasinya antara lain dengan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat dan membuat produk sendiri yang lebih berkualitas dibanding dengan produk asing. Yang keempat, ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya adalah ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, dan bersifat merusak dan mengancam keberadaan sosial budaya di dalam suatu negara. Contohnya, generasi muda cenderung lebih memilih, mengetahui, dan mencintai budaya asing daripada budaya sendiri. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Biasanya terjadi di bidang militer. Ancaman di bidang militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara. Contoh dari dalam negeri yaitu adanya perang antar suku, terorisme, dan pemberontakan. Dan contoh dari luar negeri yaitu spionase dan agresi militer. Terima kasih.